Gila, auranya gacor banget coy. Gue jadi kayak takut sama merinding sih kalau menurut gue. Anastasia dilawan Loma. Hah? Apaan banget sih? Buku ini selalu ada di loker gue. Pasti ulah anak-anak. Ya elah, kita di PHP-in lagi. Itu buku gak mau dibuka-buka, ada perasaan dari tahun kemarin. Buka, 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 buka. Kayaknya gak ada harapan lagi deh. Dia gak mau buka terus buku itu cuy. Apa karena udah bosen ya? Kata gue juga apa, ganti idenya, jangan buku mulu. Dia juga bosen kali ngelihat buku buluk itu. Nah kan, udah gue dukung sih dari lama. Dih, kampret, kita ketahuan. Ayo kabur aja daripada dimarahin. Iya, ayo kita kabur aja. Nanti kita di sliding sama dia. Itu anak Oon yang nolak si Anastasia kan? Gak terima banget gue. Iya, bener banget. Kalau gak salah namanya Felix gitulah. Gak tahu gue, namanya susah disebut. Ayolah kita labrak, gak terima gue, tahu gak? Padahal si Anastasia cantik anjir, hitam manis gitu, daripada dia hitam pahit ya kan. Gak terima banget sih gue, si bestie gue digituin sama orang kayak dia. Udah ayo kita labrak aja, sliding sekalian. Iya kan, gue juga bingung tuh sama si Anastasia. Kok dia bisa sih suka sama orang burik kayak dia? Padahal kan cowok tuh masih banyak. Mana ya, lo tahu dia itu nolaknya mentah-mentah. Bayangin cuy, mana kata-katanya nyakitin lagi. Idi, mikir kids. Ayolah kita labrak, gak terima gue bestie gue digituin. Gue udah nolak lo, kenapa lo masih nyamperin gue? Masih punya harapan, Neng. Heh, kita itu bukan Anastasia. Ayo, lo gelut sama gue. Menangan siapa lo? Pengecut emang. Lo cewek, gak sebanding sama gue cowok. Lagian ku juga kalau gelut menangan gue. Oh my god, gue gak salah denger kan? Gak sebanding. Oh my god. Heh, lo ya, dasar item pahit, gak kayak Natasha, item manis. Bisa-bisanya lu nolak bestie gue mentah-mentah. Tahu jijik banget gue ngeliat cowok kayak lo. Kenapa sih lo itu harus sekolah di sini? Kenapa nggak di sekolah lain aja sih? Misalnya nyakitin cewek aja lo. Mana kata-katanya so iye banget lagi. Dasar. Kemarin anaknya yang berulah, sekarang teman-temannya. Ribet banget sih hidup gue. Asal kalian tahu ya, gue tuh bukan gak suka atau gimana sama dia. Tapi masalahnya, kita juga beda agama, woi. Ingat, beda agama, dindingnya tuh terlalu gede. Lagi pula, gue itu gak tahu harus ngomong apa kemarin. Makanya omongan gue kayak gitu, ya sorry aja sih kalau nyakitin. Oke, fine. Pine, gak apa-apa. Ngerasa gak bersalah banget ya lo. Ini bukan soal agama atau apanya. Perkataan lo, no. Lo gak bisa ya bicarain baik-baik gitu sama dia. Kata-katanya itu loh yang permasalahannya. Tahu ribet banget tuh cowok, malah bawa agama-agama. Iya sih memang real, kalian berdua itu beda agama. Tapi kan bisa gitu dibicarain baik-baik sama dia. Gak usah kayak ngegas gitu kan. Mana kata-kata lo itu kasar banget tahu sama dia. Lo aja gak ngerti perasaan cewek itu kayak gimana. Ya memangnya kenapa kalau omongan gue kasar? Lagi pula itu kan real kalau dia itu hitam. Ya gue juga nyadar diri sih kalau gue juga hitam. Tapi gue itu banyak dikejar sama cewek-cewek. Lah dia apaan? Cewek nembak cowok duluan, apa gak malu ya? Sadar dong, sadar.
Oh, jadi lo bilang kalau si Natasha itu gak punya harga diri gitu, karena dia nembak lo duluan sebagai cewek gitu kan? Tapi ya, kalau menurut gue, setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya lo bisa ngehargain perasaan dia. Ya bisa kan gitu nolak secara baik-baik, nggak pakai perkataan yang kasar dan nyakitin hati dia. Kayak fisik lo itu tampan sama ganteng aja, nyata aja juga buruk kayak beruk, lo tau gak? Uget-uget banget sih. Udah lah woi, berisik banget sih. Jadi cowok tuh serba salah ya kalau di mata cewek. Udahlah, ini masalah gue sama dia. Ngapain kalian ikut campur? Makin besar tahu gak masalahnya. Lagi pula dia tuh harusnya nyadar diri woi. Nyadar gitu. Ternyata gue selama ini benar ya. Gue gak pantas buat dicintain. Bahkan sama orang yang gue udah anggap keluarga sendiri. Terus, kalau gue di dunia ini cuma jadi beban, kenapa gue dilahirin coba? Rasanya berat banget ya. Padahal gue cuma minta kasih sayang dari orang terdekat. Tasya, ayo kita pulang. Udah sore tahu. Lo mau nginep di sekolah? Iya, Tas, ayo. Katanya udah move on, tapi kok galau mulu sih ini anak. Udah, ayo pulang. Kalau lo gak mau pulang, kita juga gak bakalan pulang, Tasya. Lagian ini udah sore. Kita takut lo nanti pas pulang sendirian malah diculik. Kalian pulang duluan aja guys, gue nanti bisa pesan ojek kok. Lagian juga ini udah sore kan. Tapi Tasya, lo beneran gak mau pulang bareng kita? Kita kan selalu pulang bareng, masa sekarang udah gak mau sih pulang sama kita? Udah guys, gak apa-apa, kalian pulang duluan aja. Nanti mama sama papa kalian malah nyariin lagi. Lagi pula kan gue bisa pesan ojek. Selagi ada ojek, kenapa harus ribet coba? Lo ini ya, keras kepala banget dan jadi orang. Ya udah nih gak apa-apa kita tinggalin. Tapi lo jangan pulang sore-sore. Sebenarnya gue gak ikhlas sih kalau pulang tanpa lo. Tapi ya mau gimana lagi, lo aja nolak terus. Ya udah deh, kita pulang duluan aja ya. Harus ikhlas dong. Udah sana pulang, udah sore tahu. Hati-hati di jalannya. Kalau udah nyampe rumah kabarin ya, Tash. Lapar banget gue, pesan apa ya? Bosan nih pesan mulu, gak ada yang masakin. Jadi kangen masakan bunda deh. Bunda kapan balik ya? Loh, itu bukannya Samuel ya? Ngapain dia berdiri di situ? Mana gak ketuk pintu pula? Tumben banget lo datang ke sini. Ada apa? Ada urusan kah sama gue? Gak ada apa-apa sih. Gue cuman ada urusan sedikit banget sama lo. Gue mau nganterin makanan nih sama lo. Kebetulan udah gue masak lebih. Makanan? Tumben banget. Pasti lo lapar. Jadi ya gue kasihan sih sama lo. Nih, ambil makanannya gratis kok. Makanan muda gue mah pasti selalu enak. Aneh banget deh ini anak, tapi pasti ujung-ujungnya dia tuh ngerasa kasihan sama gue. Bawa pulang lagi aja, gue nggak usah. Gue bisa pesen sendiri kok. Gak usah malu-malu, Cella. Udah ambil aja ini. Udah deh Samuel, gue tuh bukan orang yang harus lo kasihani. Gue masih bisa makan pakai uang gue sendiri kok. Udah deh, mendingan lo sekarang pergi aja dari rumah gue. Gue gak mau lihat muka lo lagi. Lah, nolak secara mentah-mentah ini jadinya.
Lo kenapa? Tumben banget marah kayak gitu. Gue ada salah sama lo. Lo nggak ada salah sama gue, tapi guenya aja yang gak suka dikasihani sama orang lain. Terutama dikasihani sama orang yang kayak lo. Sorry banget nih ya, bukan gue egois atau apa. Tapi mendingan lo bawa lagi aja deh. Gue bisa pesen pakai Gojek atau apa kayak gitu. 한다면 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 Lagi pula bukan salah gue, cowoknya salah sih. Kayak apa ya bisa sebodoh itu sih guys. Kalau dia lagi ketawa gitu rasanya gue kecintaan banget anjir. Mabuk asmara gue. 선물을 준비했겠지 기뻐할 너를 상상하며 근데 Ayo semangat bro, kurang banyak itu push up-nya, tambahin lagi lah 100. 추억만 하게 된 건 Lo mikir apaan? Lo aja nggak push up atau olahraga? 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 Gue bakal kejar lo sampai kemanapun, asalkan gue dapat hati lo. 다신 사랑할 수 없을 것 같아 Kayaknya ini buku sejarah baru deh. Gue pinjem buku ini aja kali ya. Kelihatannya menarik banget soalnya ini sejarahnya, ngebahas sejarah di Eropa. Pecinta buku sejarah ya ternyata. Oke, gue udah tahu apa yang kesukaan lo. 그대 손잡으면 내 하루가 너무 쉽게 지나가 사랑이란 Lo ngapain sih? Gak punya kerjaan banget dah, cuma ngeliatin orang ngerjain PR. Ngeliatin kecantikan lo lah, apalagi coba. Oh ya, mau gue bantuin gak? Dih, modusnya udah agak zaman banget sih lo mah. Soal kayak gini mah gampang. Kenapa harus hujan segala sih? Mana gue gak bawa payung? Lo ngapain di sini? Nih, pakai aja payung gue. Lagi pula gue masih harus rapat OSIS. Jadi pulangnya pasti agak telat. Lo pakai aja nih. Dia kenapa sih? Akhir-akhir ini kok kayak peduli banget sama gue? Aneh banget, kecintaan tapi kayak apa gitu? Loh, itu bukannya si Samuel ya? Dia sama siapa? Dia sama cewek, lagi neduh hujan. Tapi cewek itu siapa? Apa jangan-jangan dia pacarnya Samuel? Tapi kok bisa sih? Kalau Samuel udah punya pacar, ngapain coba dia deketin gue? Dasar playboy ternyata. Kayaknya gue gak usah nanya soal cewek itu deh ke si Samuel. Kita tunggu aja seberapa jauh coba dia ngejar gue. Bentar. Itu bukannya... Hai sayang, lama udah gak ketemu ya. Kamu gimana kabarnya? Om sama tante baru aja tadi sampai. Halo sayang, lama yang kita nggak ketemu. Kamu udah makin dewasa aja ternyata. Oh ya, kamu baru pulang sekolah. Tante baru aja sama om tadi sampai. Kamu gimana kabarnya? Pasti sehat-sehat kan? Om sama tante ngapain di sini?
Kok tumben banget datang ke sini nggak ngabarin? Biasanya kan ngabarin dulu sebelum datang. Kami sengaja nggak ngabarin dulu. Sebenarnya kami punya urusan penting sama kamu, sayang. Kami mau ngomongin sesuatu. Kamu pindah ke kota ya sama tante sama om? Nanti surat-surat sekolah, pindah kayak gitu, nanti om sama tante yang beresin. Asalkan kamu mau pindahnya. Soalnya tante pengen banget kamu tinggal sama kita. Mau ya Natasha pindah ke kota bareng tante sama om? Nanti kan di kota ada Kendra tuh sepupu kamu. Nah rumah ini nanti sama tante mau dijual. Tapi Tan, rumah ini kan warisan satu-satunya dari Bunda sebelum Bunda kembali. Tapi kok tiba-tiba banget sih ngajak pindah? Nah, iya sayang, warisan satu-satunya dari Bunda kamu kan memang rumah ini. Makanya, uang dari rumah ini mau kita pakai buat bayar sekolah kamu. Uang sekolah? Gue kan sekolah pakai beasiswa. Tapi Tan, aku kan sekolah pakai beasiswa. Jadi uang warisan ini mau dikemanain coba kalau rumahnya udah kejual? Apa tante cuman ngituin nafsu tante doang ya? Ya enggak lah sayang, uangnya nanti buat kamu juga dong. Tante kasih kamu waktu 1 minggu deh buat mikir-mikir ya. Kamu kalau mau pindah, bilang ke tante, kalau enggak juga bilang ya. Ya udah deh Tan, aku mikir-mikir dulu ya. Makasih udah kasih aku waktu. Nanti kalau pikiran aku udah benar, aku kasih tahu tante deh. Ngapain lo telepon gue? Tumben banget mana malam-malam ngefans ya lo sama gue. Idih, kepedean banget sih lo, Neng. Baru juga mulai teleponan. Gue cuma mau nanyain. Orang tua gue ada di situ ya? Katanya mereka ngajak lo pindah. Ya kalau iya memangnya kenapa? Masalah buat lo? Kata gue mah mendingan lo pindah aja deh ke kota. Nanti kan lo bisa sekolah bareng gue. Daripada di situ, gue dengar-dengar juga lo habis ditolak tuh sama cowok. Apa gak sakit hati tuh? Mendingan lo pindah aja deh ke kota sama gue. Idi, apaan sih lo? Sotoy banget jadi orang. Gue tuh nggak ditolak, tapi nggak diterima. Karena gue itu terlalu cantik buat dia. Masa seorang princess ini ditolak sih? Lagian gue juga gak mau pindah. Ya elah, lo mah gak mau akui aja sih anaknya. Udah deh, mendingan kata gue mah pindah aja. Di sini lebih enak loh, semuanya terjangkau. Daripada di situ kan, lo tinggal sendiri, kesepian, dan gak punya siapa-siapa. Coba, di sini kan ada keluarga lo. Iya deh, gue gak mau ya pindah, apalagi satu sekolah sama lo. Lo itu anaknya nyebelin. Lagi pula di sini juga ada keluarga gue, teman-teman gue tuh. Semuanya, mereka itu keluarga gue. Walaupun kita nggak sedarah, tapi kita itu keluarga. Bandel banget dah dibilangin, dikasih saran malah nolak, dikasih pilihan malah gak milih. Aneh lo mah jadi orang teh. Lo yang aneh, ngatur-ngatur hidup orang. Lagi pula gue juga belum milihin mau pindah atau kagak. Udah, gue tutup aja teleponnya. Berantem sama lo, nguras-nguras energi princess. Lah, tunggu dulu anjir. Malah dimatiin, dikasih pilihan gak milih itu anak. Menyalahkuin banget ya ternyata itu anak. Stres emang.